Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kembali mencatat sejarah penting dengan menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa bidang ilmu hukum, serta anugerah bintang tertinggi Muhammadiyah kepada Tuanku Raja Muda Perlis Malaysia, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Syed Sirajuddin Jamalul Lail di dalam sidang senat terbuka yang berlangsung di Auditorium Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Prosesi dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Agusani MAP. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Menteri Besar Perlis bersama istri, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sekretaris Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Faizuddin Center of Educational Excellence, Konsul Jenderal Malaysia di Medan bersama rombongan delegasi dari Malaysia, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara, Ketua Badan Pembina Harian UMSU beserta jajaran, Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Riau atau UMBRI, Rektor University Malaysia Kelantan, Rektor UMBRI sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Perlis, serta Rektor Universitas Dextron Indonesia. Profesor Dr. Haidar Nasir MSI menegaskan bahwa pemberian gelar kehormatan dari Muhammadiyah dan UMSU ini merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan atas kontribusi besar Tuanku Syed Faizuddin Putra yang sejak awal memberikan dukungan penuh terhadap berdirinya Universiti Muhammadiyah Malaysia atau UMAM, dan pemikirannya di bidang pendidikan, ekonomi, dan kemanusiaan memiliki semangat berkemajuan untuk masyarakat ASEAN. Ampun Tuanku, pertama tentu patut berterima kasih yang terhingga karena agenda acara pada sore yang berbahagia ini adalah merupakan mimpi dan cita-cita kami bagaimana Tuanku bisa berhadir di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Maka izinkanlah Patih untuk menyampaikan sekilas bagaimana tentang perkembangan perjalanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Izin Tuanku, saat ini kami sedang berada pada posisi roadmap ketiga, itu menjadi kampus riset dan inovasi. Tentu mimpi kami terakhir adalah menjadi kampus World Class University. Acara hari ini adalah bagian daripada upaya kami untuk menapak menuju World Class University. Untuk itu, kami tentu mengharapkan dukungan dan juga support dari Tuanku. Mudah-mudahan UMSU bisa mencapai roadmap ini pada tahun 2033. Bila mungkin dapat disampaikan, nantinya tentu kami harapkan titah dari Tuanku dan juga bimbingan dari Pusat Muhammadiyah. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat, dan kami sampaikan gelar Dr. Honoris Causa ini adalah merupakan gelar pertama kami berikan kepada tokoh bukan saja dalam negeri, untuk luar negeri. Gelar doktor pertama kami berikan kepada Tuanku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Indonesia, Malaysia, khususnya Persis bangsa dan negara. Terima kasih. Mewakili pemerintah Malaysia, saya selaku Konsul Jenderal Malaysia di Medan amat berbesar hati melihat keakraban, keramahan UMSU dengan pemerintah Malaysia. Saya percaya majlis pada hari ini akan mengukuhkan lagi jabatan akademik dan seterusnya mengukuhkan hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia. Saya ada ucapan yang panjang, tapi saya fikir cukuplah untuk saya ceritakan tentang Malaysia. Sudah banyak saya ceritakan tentang UMSU, mereka sendiri mungkin lebih banyak tahu tentang Malaysia. Saya fikir Pak Rektor sendiri, kalau lihat dari media sosialnya, lebih banyak di Malaysia daripada di Medan. Saya ingin memetik satu pepatah lama yang berbunyi, diam-diam ubi berisi. Pak Rektor ini dan seluruh jajarannya begitulah, dengan Pak Wakil Rektornya juga, diam-diam ubi berisi. Kalau buat sesuatu itu senyap saja, tapi hasilnya amat menyengat di situ. Hadirin-hadirin yang saya hormati sekalian, saya berharap dan berdoakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan terus berkolaborasi dengan pemerintah Malaysia, dan saya amat siap sedia Pak Rektor untuk mendukung gerak kerja UMSU. Semoga tidak lama lagi akan ada pelajar-pelajar mahasiswa Malaysia melanjutkan pelajaran kedoktoran di sini. Kita ada sekitar 200 lebih pelajar di sini. Semoga pada masa tidak lama lagi, insya-Allah akan ada lebih ramai pelajar-pelajar Malaysia datang untuk menuntut belajar perubatan. Kedatangan tamu istimewa Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra bersama Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syakrin. Hari ini kami dengan segala hormat
dan perkenan Tuanku Raja Muda Perlis memberi 2 penghargaan. Yang pertama penghargaan akademik, yakni Dr. Honoris Causa pada beliau, yang tadi surat keputusannya sudah dibacakan oleh tim promotor, oleh Wakil Rektor 1 dengan 5 pertimbangan yang sangat kuat, dan kami pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan anugerah kehormatan kepada Tuanku Raja Muda sebagai Mitra Bestari Internasional Muhammadiyah yang telah menjalin hubungan untuk pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Muhammadiyah, sekaligus juga mengeratkan tali persaudaraan Indonesia dan Malaysia. Bagi kami, Tuanku Raja Muda itu adalah sosok tokoh intelektual, tetapi juga teladan sebagai Tuanku Raja Muda yang selalu memberikan bimbingan dan arahan bagi selain masyarakat di Perlis, tetapi juga bagi masyarakat ASEAN sebenarnya, termasuk Indonesia. Artinya apa bagi kami? Bahwa beliau punya pemikiran-pemikiran yang melintas batas, yang beyond, bukan hanya di Malaysia, tetapi juga untuk Asia Tenggara dan dunia. Sehingga pemberian gelar Dr. Honoris Causa itu memang punya fondasi akademik yang kuat dari beliau. Profesor Dr. Agusani MAP menyebut bahwa penganugerahan Tuanku Syed Faizuddin Putra merupakan sebuah momentum sangat istimewa karena Tuanku Syed Faizuddin Putra menjadi tokoh luar negeri pertama yang menerima gelar doktor kehormatan dari UMSU. Selanjutnya, Profesor Agusani juga memaparkan secara singkat roadmap kolaborasi antara UMSU dan Malaysia yang telah memperoleh rekognisi dari Malaysian Qualification Agency atau MQA. Selain itu, terkait penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah tahun 2027 di Kabupaten Deli Serdang, Profesor Agusani yang juga Ketua Panitia berharap kehadiran dan dukungan dari Tuanku Raja Muda Perlis. Dalam titahnya, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Syed Syirajuddin Jamalul Lail menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak ia maknai sebagai pengakuan atas nama pribadi, melainkan sebagai hasil dari kerjasama antar institusi di Perlis yang memiliki semangat kolektif dalam membangun masyarakat. Penganugerahan ditandai dengan penyerahan ijazah kehormatan secara langsung kepada Tuanku Syed Faizuddin Putra. Gelar ini diberikan setelah melalui tahapan akademik sesuai standar, dengan promotor adalah Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Muhammad Arifin SHM Hum, serta ko-promotor adalah Asosiat Profesor Dr. Adi Mansar SHM Hum. Keputusan penganugerahan gelar doktor ini didasarkan pada jasa dan kontribusi besar Tuanku Syed Faizuddin dalam mendukung perkembangan pendidikan Muhammadiyah pertama di Malaysia. Rangkaian kunjungan Tuanku Syed Faizuddin Putra berlanjut dengan meninjau lahan kampus 4 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Desa Sampali Deli Serdang yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-49 tahun 2027. Dalam kunjungannya, Tuanku Syed Faizuddin Putra berkesempatan menanam pohon durian secara simbolis bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasyir MSI, serta rombongan pimpinan Muhammadiyah Perlis Malaysia dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Makan sireh berpinang tidak, lambanglah ada pusaka Melayu. Maka itu nanti kami tentu berkenan Tuanku, lahan yang luas 24 hektar ini kami mempakan beberapa bagian. Maka rencana kami kampus terpadu di sini juga akan ada hospital
kami juga sudah menawarkan investasi-investasi yang untuk ditanamkan di sini. Di sana ada beberapa lahan pertanian yang juga bisa dimanfaatkan. Dan maka juga kawasan ini merupakan terletak di Kabupaten Deli Serdang, kabupaten terbesar di Sumatera Utara. Jumlah penduduk terbesar yang ada di Sumatera Utara ini berada di Kabupaten Deli Serdang. Untuk itu, izinkan kami nanti tuanku untuk menyampaikan laporan terkait dengan bagaimana pembangunan yang sedang berjalan khusus untuk gedung berkemajuan dan juga yang sedang akan dimulai nanti gedung Wolidah. Nantinya dimintakan kepada Chief Manager untuk menyampaikan paparan singkat tentang proyek ini. Ini saja yang ingin sampaikan tuanku. Mudah-mudahan kehadiran tuanku di sini akan memberikan motivasi dan juga dorongan kepada kami pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, di sini saya akan menyampaikan untuk perkembangan progres pembangunan auditorium berkemajuan. Di sini kita sudah masuk ke minggu 43 dengan progres 26,27%. Ini dari kurva S itu kita sudah mendapatkan progres di 26,27%. Kurang lebih itu kita ada deviasi kemajuan untuk progres di minggu 43 ada 2,95%. Terkait pekerjaan, dari pekerjaan struktur seperti yang kita lihat sekarang ini sudah masuk ke lantai 2 dan untuk area tribun beserta pekerjaan MEP yang kita kerjakan meliputi pekerjaan hidran, pekerjaan untuk sprinkler dan untuk AC. Sebagaimana ucapan saya semalam, saya amat teruja lah di atas penghormatan yang diberikan, iaitu satu anugerah dan satu pembakar semangat lah untuk kita sama-sama berusaha lebih keras untuk melipat gandakan segala usaha supaya umat kita lebih berjaya, lebih keluar daripada kesusahan, hidup bahagia, dan juga hubungan antara Malaysia dan juga Indonesia, Perlis dan Muhammadiyah terus mekar. Dan pada masa yang sama juga saya mengucapkan tahniah kepada UMSU di atas pencapaian yang cukup hebat ya, menjadi universitas terbaik, universitas Islam terbaik di dunia. Itu satu pencapaian yang hebat sekali, dan yalah, untuk memenang sesuatu bukan mudah, tapi untuk mengekalkannya lebih sukar. Jadi banyak ekspektasi dan sebagainya, dan sama-samalah seluruh warga UMSU mesti bersemangat, kerja kuat, beri yang terbaik untuk mengekalkan prestasi UMSU ini, nama baiknya, dan membawanya ke tahap yang lebih tinggi masa depan, insyaAllah. Walaupun izin tuanku, UMSU wants to be world-class university. How do you support this program? World class university kalau dilihat very subjektif, ya, very subjektif. Semua nak yang sama, ya. Tapi mesti wawasannya saya rasa UMSU sudah ada wawasan visinya. Jadi di pihak atas understand, kemudian sampai ke bawah semua warga UMSU mesti faham dan mesti sama-sama ke arah matlamat dan visi yang dikongsikan oleh Prof. Rektor. InsyaAllah akan tercapai. Terakhir tuanku, sebagai salah seorang tokoh yang berjasa atas pembangunan Universitas Muhammadiyah Malaysia, bagaimana tuanku menilai kemajuannya sampai sejauh ini? Di UMAM? Ya. InsyaAllah masih baru, benda baru ni banyak cabarannya, tapi dengan kepimpinan yang terbaik, ya, saya dengar Prof. Saidul Amin, InsyaAllah di atas kepimpinan beliau, saya berkongsi dengan beliau apa saja yang kami dapat bantu untuk menjayakan UMAM ini. Maklum kepada kami, kita sama-sama cuba, sebab kalau Muhammadiyah sudah berjaya di 162 universiti di satu Indonesia, tak ada sebab satu di Malaysia tidak boleh seberjaya yang lain-lain di Indonesia. Malah kalau di Malaysia tu, yang di luar, kita mesti cuba lebih berjaya lagi, ya. Jadi
kita sama-sama doakanlah. Begitu juga di sini. Saya mungkin dah soalan terakhir. Saya amat teruja juga melihat projek yang cukup besar ini, dan kami mendoakan semoga segala impian oleh UMSU sendiri dan juga Muhammadiyah secara umumnya akan tercapai, dan pada masa yang sama juga mesti ada perancangan lah untuk selepas 2027 muktamarnya selesai, mesti untuk sustainability-nya. Kalau tidak nanti dia terlalu hebat tetapi tiada pengguna, nanti mesti ada perancangan. InsyaAllah saya yakinlah UMSU di bawah Rektor Prof. Husani dan selanjutnya lah ke depan-depan nanti akan memastikan sustainability-nya akan sukses. Izin Pak Rektor, dalam kunjungan yang teramat mulia ke Raja Budak Perlis, seperti apa harapan Prof tentang tamu-tamu mancanegara yang akan ikut hadir memeriahkan Muktamar 2027 mendatang? Ya, terima kasih. Tentu pertama kita mengucapkan terima kasih terhingga kepada atas kehadiran yang amat mulia Tuanku Raja Budak Perlis di lokasi Kampus 4 UMSU, tempat pelaksanaan Muktamar tahun 2027. Nah, untuk program-program ini tentu bagian yang tidak terpisahkan, karena Muktamar ini bukan hanya untuk nasional, tapi mendunia. Kita tahu Muhammadiyah ada di beberapa cabang internasional, maka untuk itu bagian kehadiran Tuanku di sini adalah merupakan uji coba kita bagaimana semarak daripada Muktamar Muhammadiyah ini betul-betul menjadikan sebuah gambaran besarnya Persekutuan Muhammadiyah di Indonesia. Maka untuk itu setelah 2 hari Tuanku berada di UMSU, semalam hari ini berada di lokasi ini memberikan sebuah motivasi bagi kita bagaimana perencanaan yang telah diberikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu berjalan baik, sehingga program-program baik bagian daripada program nasional maupun program internasional di bidang muktamar bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih juga Tuanku, semoga jaya selalu. Yang tertutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.